This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Sabtu 25 Mei 2024, SPRI adakan halal bihalal di Jalan Panjangan, Kota Lama. Halal bihalal silaturahmi, tapi yang kedua kita adalah membahas isu strategis ya. Isu strategis pertama adalah hubungannya dengan public right, yang kedua hubungannya dengan kompetensi jurnalistik, yang terjadi dualisme itu nanti kita dapat solusi. Yang ketiga hubungannya dengan eksklusif investigatif yang menjadi viral. Menanggapi adanya terkaitan dengan untuk investigasi yang tidak diperbolehkan itu gimana? Ya, ini kalau menurut kami ini sebetulnya hal ini tidak sesuai dengan ya artinya muara demokrasi ya, dan juga pers yang sifatnya sublimasi di bidang pers, karena yang namanya investigatif itu sebetulnya kan hanya sebuah informasi. Ya ini karena hanya satu perbedaan aja, konotasi perbedaan. Yang dimaksud dengan investigatif itu kan artinya melakukan klarifikasi dan informasi yang ditakutkan oleh pemerintah. Mungkin dibilang informasi itu hubungannya dengan penyelidikan dan penyidikan. Padahal ini hanya investigasi yang sifatnya itu informasi. Seperti Undang-Undang Pers di pasal 6 itu kan berhak masyarakat tahu. Hubungannya kalau pers itu bagaimana menggunakan teknologi informasi itu untuk kepentingan publik. Itu aja, agar informasi untuk dibuka secara publik, yang dibatas untuk publik, tetapi yang dikecualikan tidak boleh. Seperti di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang dikecualikan itu salah satunya sudah dijawab di dalam pasal tersebut, di 17 itu. Kalau informasi itu atau data atau berita itu masuk dengan ranah baru penyelidikan, dan penyidikan yang sifatnya dimasuk di APH, aparat penegak hukum, yang itu tidak boleh. Tetapi informatif yang sifatnya investigasi itu untuk kepentingan publik tidak boleh. Kalau itu dilarang, jelas itu menurut saya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers, walaupun itu masuk di Undang-Undang Siar. Terus dualisme mungkin antara yang SKW dan UKW. Oh ya, ini tadi terus langsung ke UKW dan SKW ya. Nah, persoalannya sebetulnya begini. Artinya kalau di Undang-Undang Pers itu sebetulnya ranah kompetensi jurnalistik itu menjadi hak ranahnya organisasi pers. Jadi kalau yang namanya Dewan Pers kan fasilitator, memfasilitasi kepada organisasi pers untuk mendidik, meningkatkan seorang wartawan atau jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi. Nah, melalui harus jalur yang resmi, normatif. Normatif apa? Regulasinya apa? Kalau umpamanya katakan kompetensi kan ada BNSP. Terus kalau umpamanya mau Dewan Pers mau melakukan yang sifatnya uji kompetensi juga melalui resmi, ya harus melalui juga sertifikasi yang resmi, masuknya gitu. Tapi kalau ini terjadi dualisme, pers itu saling mengilegalkan, sedangkan itu resmi dan sah semua, ada aturan masuk, UKW lewat jalur Dewan Pers, yang kedua yang satu lewat BNP itu sama. Tetapi kalau hubungannya dengan kompetensi itu sebenarnya tidak persoalan sepanjang itu masuk di regulasi nasional. Ada sertifikasi masuk BNSP, UKW mungkin yang seorang kompetensi di bidang universitas, di Dewan Pers nggak ada masalah, kecuali sengketa itu sudah single bar, masuk nanti ranah muara akhirnya di Dewan Pers sudah diakui di MK. Tetapi mungkin peraturan kode etik melalui organisasi persnya masing-masing itu. Langkah apa yang dilakukan SPRI terkait? Nah, langkahnya pertama kan sudah melakukan gugatan dan sudah diakui Dewan Pers single bar. Terus langkah yang kedua sudah buat langkah karena tertutupnya. Sebetulnya ini kan karena tertutupnya Dewan Pers, akhirnya dari SPRI buka yang namanya LSP Pers. Itu karena langkah mediasi atau tidak ada komunikasi antar semua wartawan ini. Nanti kalau dualisme pers ini terjadi, ini nanti akan jadi bombastis, akan jadi bom waktu ketika nanti pers-pers yang konstitusinya itu, kalau Dewan Pers itu ada 11, padahal asosiasi pers banyak. Nanti kalau ini bersatu semua lakukan, bukan gugatan ya, lakukan lakukan dia kumpulan, lakukan unjuk rasa dan sifatnya
yang melahirkan beberapa konstituen. Dulu ada 7 termasuk ARJI, IJI dan sebagainya. Namun pertanyaan dari sekarang tuh yang kami terima itu kok konstituensi sekarang 7 tambah 14, tetapi kalau ada kegiatan apapun kok menggunakan nama hanya PW kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi masuk ke instansi pemerintah yang diprioritaskan ada yang PW atau sertifikat UKW di UMPS. Sebetulnya kalau kita sekarang kita bedah itu secara yuridis itu sebetulnya yang UKW maupun non UKW atau SKW itu sebetulnya kalau sekarang itu secara hukum sah semua. Dia disulit oleh regulasi tersebut tidak bisa melakukan katakan sertifikasi ini kan diberikan. Kalau memang itu digugat pada BNSP itu juga lembaga resmi untuk diilegalkan, kita akan lakukan pertama ada upaya mediasi dulu, kita lakukan surat pernyataan terbuka. Berikutnya kita akan melakukan surat pernyataan kepada Kominfo. Yang ketiga, kalau itu sulit, kita sebagai masyarakat yang mempunyai lisensi itu kita akan lakukan gugatan baik gugatan perdata maupun PT UN. Nah, programnya ini makanya kita selama ini kan terjadi bias. Selama ini rata-rata wartawan yang konstituen Dewan Pers saja, yang media-media yang mainstream aja yang dianggap pemerintah, karena media-media yang bukan mainstream ini belum bisa meningkatkan kualitasnya, padahal sebetulnya kita sudah melakukan peningkatan kualitas, tapi kita belum melakukan action. Track actionnya belum ada. Mulai sekarang kita mau melakukan track action dengan cara apa? SPRI dan media-media yang ada di SP ketemu kepada Forkominda untuk menagih janji. Contohnya sekarang ini kan anggaran dari CSR, dana hibah masuknya ke PWI semua. Bahkan ketika PWI pun terjadi masalah itu didiamkan. Maka kita sekarang tidak ada anak emas, sekarang anak ya sama aja. Apa bedanya PWI dengan SP? Kita nanti minta kepada Kominfo, kepada Ikadin, kepada pemerintah yang ada CSR-nya, kita minta untuk peningkatan kualitas jurnalistik. Sama, kita bersurat, tapi kita ketika meminta harus dibarengi dengan kualitas. Kalau sana minta butuh apa? Kualitas. Produksi film yang baik kita punya, tulisan jurnalistik yang baik kita punya, editor yang baik kita punya. Kalau kita mau bentuk yang sifatnya katakanlah untuk suatu public speaking, kita bisa gitu loh. Apapun yang diminta bisa sesuai dengan keinginan pelanggan, apa kita mau dibayar. Ya, terkait dengan sampel SPRI datang dalam proses, karena ini kan ada pergantian. Tadinya sudah direncana karena ini ada pergantian beberapa pengurus yang meninggal, ada yang mengundurkan diri, maka kita revisi untuk susunan kepengurusan, kemudian kita sisipkan ulang. Karena surat yang berkaitan dengan kantor itu sudah kita siapkan, kita kirim ke sana. Hanya untuk susunan kepengurusan ada revisi beberapa. Terima kasih Pak Sri, Pak Kapet. Yang lainnya? Sudah. Cukup. Masih. Tiga, SPRI Pers Luar biasa. Cukup ya. Kayak apa? Kayak bebas? Jepang amin nangis. Kayak bebas? Acara apa ini, Pak? Acara halal bihalal SPRI sama keluarga besar PWI Magelang. Namanya Pak? Pak Banari. Pak Banari ini namanya apa? Tri. Pak Tri ya? Siap. Sukses selalu Pak Tri dan Pak Banari. Dari Metro Indonesia. Indonesia. Silakan kritik, saran untuk kemajuan kita.